Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, alladhi bini'matihi tatimmus salihat, wa bidhikrihi wa dhikri habibihil a'zam tatanazzalu ar-rahmat wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nuri basiratina, shifai sudurina, sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-azimil jah adimil qadri wal miqdar adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih mil'a ma alima wa zinata ma alima fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du. Guru kita, ayahanda kita, Sayyidi Al-Habib Mahdi Hasan Al-Haddar, mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam riayah perlindungan Allah, barokah umur dan barokah kesehatan, amin. Sayyidi Al-Habib Hussein Al-Habib Uwais, beliau berdua juga barokah umur dan barokah kesehatan. Teman-teman jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitur Rahman Al-Habib Mustafa, panjenengan pecinta ilmu, pecinta kebun sorga, muslimin wal muslimat, semuanya diberkahi umur yang barokah oleh Allah, amin. Diberkahi kesehatan, diberkahi rezeki, dianugerahi istiqamah berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Bersama-sama tadi kita telah membaca bait-bait di dalam Burdah. Imam Busiri menyebutkan kam abra'at wasiban bilamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami maulaya sal liwasal lim daiman abada. Kam abro'at, kam berapa banyak, abro'at telah menyembuhkan, wasiban bimakna maridon, orang yang sakit. Dengan apa orang sakit sembuh penyakitnya? Bilamsi rohatuhu, dengan sentuhan-sentuhan halus telapak tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sakit disentuh dengan sentuhan telapak tangan baginda Nabi, penyakitnya sembuh. Karena telapak tangan baginda Nabi sumber keberkahan. Imam Busiri
ketika beliau menulis Burdah sampai pada bait yang ke-50, mau memasuki bait yang ke-51, beliau menulis famablaghul ilmi annahu basyarun, adapun puncak ilmu pengetahuan, annahu sesungguhnya baginda Nabi, basyarun beliau manusia. Sampai di bait ini beliau blank, tidak bisa melanjutkan, seakan-akan ilmunya hilang. Ini yang dialami oleh Imam Busiri. Akhirnya beliau bertawassul kepada Kanjeng Rasul. Apa yang terjadi? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam mimpinya Imam Busiri. Lalu kemudian baginda Nabi memberikan hadiah. Hadiah apa? Lanjutan bait. Jadi bait yang ke-51, famablaghul ilmi annahu basyarun, itu tulisan Imam Busiri, lanjutannya, bukan karangan Imam Busiri, hadiah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Busiri. Maka bait yang ke-51 separuhnya dilanjutkan oleh baginda Nabi, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, wa annahu sesungguhnya baginda Rasulullah khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhluk Allah kullihimi, secara keseluruhan. Nabi kita Muhammad lebih mulia dari malaikat, lebih mulia dari nabi-nabi dan rasul yang lain. Maka beliau sayyidul anbiya wal mursalin, penghulunya para nabi. Baginda Nabi nasabnya suci. Beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'adi bin Adnan bin Addin bin Udad ibnul Humaysi' ibnu Hamal ibnu Nabat bin Qaidar bin Ismail bin Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam. Terjaga kesucian nasabnya. Panjenengan tahu Sayyid Abdullah itu paras mukanya memancarkan cahaya. Disebutkan di dalam kitab Ahasinul Mahasin, pada saat itu ada wanita cantik di Jazirah Arab. Bukan hanya cantik, kaya raya. Namanya Fatimah binta Murrid. Dia ini membaca kitab samawi. Begitu membaca sebuah keterangan bahwa Nabi akhir zaman akan lahir dari sosok seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, maka wanita ini mengundang Sayyid Abdullah. Begitu diundang di suatu tempat, hanya dia berdua dengan Sayyid Abdullah. Apa kata wanita ini? Wahai Abdullah, kalau engkau mau tidur denganku satu malam saja, aku akan memberimu 100 ekor unta.
Apa jawab Said Abdullah? Sesuatu yang haram bagiku adalah hina. Sesuatu yang haram bagiku adalah kerendahan. Lebih baik aku tidak hidup daripada aku melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Inilah kesucian Sayyid Abdullah. Oleh karena itu ada solawat yang berbunyi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Nabi kita Muhammad karimul aba wal ummahat. Datuk leluhurnya suci, suci, suci. Sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam. Maka disinilah rahasia membaca burdah. Oleh karena itu kemarin ketika ada PPKM di desa-desa, orang-orang baca burdah. Kita di Masjid Agung Baitur Rahman dari dulu sudah baca burdah. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya burdah. Amin. Allah melindungi kita dari semua penyakit. Corona dijauhkan dari bumi Indonesia. Tidak ada lagi Covid, tidak ada lagi PPKM. InsyaAllah Indonesia sehat, Indonesia aman. Jamaah Masjid Agung Baitur Rahman dilindungi oleh Allah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Habib Umar bin Hafidh, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Di dalam kitabnya Al-Ittisal Bima'anil Yaqin wal Qurbi was Sa'adah, beliau menceritakan suatu ketika Nabi Allah Musa matur kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku," kata Nabi Musa, "wadidtu anni a'lamu man tuhibbu min ibadika fa uhibbu." Ya Allah, aku ingin mengetahui siapa gerangan hambamu yang paling engkau cintai. Aku akan cari, aku akan mencintainya. Siapa makhlukmu yang paling engkau cintai, aku juga akan mencintainya. Apa kata Allah? "Idza ra'aita 'abdi yukthiru dzikri fa ana adzintu lahu fi dzalik wa ana uhibbuh." Wahai Musa, kalau engkau melihat hambaku yang banyak berzikir, mengingat aku, berarti aku telah mengizinkan orang tersebut menyebut namaku. Maka ketika kita menyebut nama Allah, 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 berarti Allah lah yang memberikan kita izin untuk menyebut namanya. Orang yang tidak mau menyebut nama Allah berarti tidak diberi izin untuk menyebut namanya. Maka bersyukurlah kita. Kita ini termasuk orang-orang yang difutuh basirah, dibuka pintu mata hati kita. Kata Imam Ghazali, manusia itu mempunyai dua mata. Yang pertama al-basar. Basar itu mata kita. Mata kita ini hanya melihat pemandangan yang tampak di depan mata, visual. Tetapi ruhania kita,
ruh kita mempunyai mata hati yang disebut al-basirah. Orang yang menyebut nama Allah, Allah basirahnya dibuka, diberi izin untuk menyebut nama Allah. Orang yang tidak mau menyebut nama Allah berarti basirahnya tidak dibuka, tidak diberi izin untuk menyebut nama Allah. Maka tidak sembarangan manusia menyebut namanya. Hanya manusia yang basirahnya dibuka oleh Allah, diberi izin oleh Allah untuk menyebut namanya. Allah, 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 Allah. Maka berikan waktu khusus untuk diri kita untuk mengingat dan menyebut nama Allah, 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 Allah. Kita harus mempunyai waktu khusus untuk menyebut nama Allah. Wahai Musa, kalau kamu ingin mengetahui siapa orang yang aku cintai, orang yang aku cintai orang yang menyebut namaku, Allah, Allah, Allah. Wa idza ra'aita 'abdi la yadhkuruni fa ana hajabtuhu an dalik wa ana ubghidhuhu. Na'udzubillah. Kalau engkau melihat orang yang tidak mau mengingat dan menyebut namaku, ketahuilah aku telah menghijab orang tersebut dariku. Aku murka kepadanya. Maka tanda kita dicintai apa dimurka oleh Allah, tandanya kalau kita mau mengingat Allah, menyebut nama Allah, tanda Allah mencintai kita. Tapi kalau kita tidak mau mengingat Allah, tidak mau menyebut namanya, na'udzubillah, Allah murka kepada kita. Maka banyak-banyaklah menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kita butuh kepada Allah. Hanya Allah yang memahami kita. Hanya Allah andalan kita. Hanya Allah yang mau membukakan pintu rahmat. Hanya Allah yang mau membukakan pintu-pintu kasih sayangnya, pintu-pintu kelembutannya kepada kita. Maka dekatkan diri kita, hati kita kepada Allah. Kita datang ke Masjid Agung Baitur Rahman untuk mengingat Allah, untuk bersujud kepada Allah. Panjenengan semua tamu Allah. Yang menuntun panjenengan kita semua adalah Allah. Kalau bukan Allah yang menuntun, kita tidak akan berada di halaman pelataran Masjid Agung Baitur Rahman ini. Siapa yang mengundang kita? Allah. Siapa yang menuntun kita ke Masjid Agung Baitur Rahman ini? Allah. Tanpa Allah, tanpa undangan Allah, kita tidak akan duduk manis iktikaf di masjid yang merupakan rumahnya Allah ini. Lalu kata Habib Umar, suatu ketika Nabi Allah Sulaiman yamshi wa ma'hurrih tamshi bihi ma'al jundi minal jinni wal insi wat tayr. Kata Habib Umar, suatu ketika Nabi Sulaiman itu terbang di bawah angin bersama pasukannya dari bangsa jin. Ketika Nabi Sulaiman terbang disertai burung-burung di udara, ra'ahum ahadul
mazari'in wa hum fil hawa. Nabi Sulaiman dilihat oleh salah satu seorang petani. Ketika ada petani di sawah melihat Nabi Sulaiman terbang, dia berkata, laqad utiya alu Dawud mulkan azima fahamalatir rih kalamah. Sungguh beruntung Nabi Sulaiman, putranya Nabi Daud, sudah diberi kerajaan besar, masih diberi mukjizat bisa terbang. Dia kagum melihat Nabi Sulaiman, raja, lalu kemudian bisa terbang. Dia gumun, terkagum-kagum. Lalu suaranya petani itu dibawa oleh angin, terdengar oleh telinga Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Begitu angin menyampaikan apa yang disampaikan si petani itu, Nabi Sulaiman turun mendekat ke petani tersebut. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Wahai petani, aku mendengar apa yang engkau sampaikan. Angin tadi menyampaikan sehingga telingaku mendengar apa yang engkau sampaikan. Nabi Sulaiman bersumpah, wallahi, demi Allah, satu kalimat tasbih, la tasbihatun wahidatun yakbaluha Allahu azza wa jal khairun mimma utiya ala Dawud. Demi Allah, satu kalimat tasbih yang engkau baca diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih baik daripada kerajaan yang diberikan Allah kepadaku Nabi Sulaiman ini. Aku bisa terbang, tidak ada artinya, masih lebih besar nilainya satu kalimat tasbih yang engkau baca. Kenapa? Karena kata Nabi Sulaiman, kerajaanku akan hancur, mukjizatku akan hilang dan berakhir. Namun satu kalimat tasbih yang engkau baca, pahalanya kekal, abadi, akan engkau bawa ke akhirat sampai engkau masuk surga. Pahalanya kita iktikaf, pahalanya panjenengan salat hajat, berzikir, beristighosah di Masjid Agung Baitur Rahman ini tidak akan lenyap, akan terus dicatat oleh malaikat, akan terus dicatat sebagai tabungan akhirat. Apa yang kita lakukan pada malam ini, itulah bekal kita kelak menghadap Allah di akhirat. Itulah bekal yang akan kita basuh, yang akan kita bawa untuk masuk ke surganya Allah. Allahumma amin. InsyaAllah kita semua ahlul jannah, amin. Orang tua kita ahlul jannah, istri kita ahlul jannah, putra putri kita, keluarga kita ahlul jannah. Kita semua mendapatkan rahmatnya Allah, syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Kalau kita membuka Al-Quran, Al-Quran itu dimulai dengan ayat Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran dibuka dengan suatu doktrin bahwa kita tidak boleh ragu-ragu. Kita harus yakin, karena keraguan-raguan itu adalah penyakit jiwa. Kita punya Allah, kita punya Rasulullah, kita
punya hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak boleh ragu-ragu. Ini doktrin Al-Quran. Lalu kemudian yang menarik, Al-Quran dibuka dengan la raiba fi, tidak boleh ragu-ragu. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Al-Quran ditutup dengan ayat minal jinnati wan nas min syarril waswasil khannas. Was-was itu keraguan-raguan. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita, kita ini tidak boleh menjadi manusia yang ragu-ragu. Karena keraguan-raguan penyakitnya orang munafik. Maka doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka imanan daima wa as'aluka qalban khashi'an wa as'aluka ilman nafi'a wa as'aluka yaqinan shadiq. Mintalah keyakinan, jangan ragu-ragu. Suatu ketika Al-Imam Mutawalla Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya, Tafsir Asy-Sya'rawi, beliau menceritakan Nabi Musa ketika baru diangkat menjadi nabi, sempat ada keraguan sedikit. Saya nanti kalau diangkat jadi nabi berdakwah, lalu kemudian istri saya, anak saya mau diberi nafkah apa? Langsung Allah menegur Nabi Musa. Nabi Musa diperintah untuk datang ke suatu tempat. Ternyata di tempat itu ada sebongkah batu besar. Ada sebongkah batu besar. Lalu kemudian Allah memerintahkan, wahai Musa, pecahkan batu besar itu. Lalu Nabi Musa mencari kapak. Dengan kapak itu dipecahkan batu besar itu. Ternyata di dalam batu besar itu ada batu di dalamnya. Batu kedua. Batu kedua dipecahkan, di dalamnya ada batu ketiga. Jadi batu dipecahkan, ada batu lagi, dipecahkan, ada batu lagi. Batunya tiga. Ternyata di dalam batu yang ketiga itu ada dudan, ulat. Ulat hidup, sehat, gemuk lagi. Nabi Musa berpikir, Masya Allah, dari mana ulat ini bisa makan? Padahal ada di dalam batu yang ketiga. Maka semenjak itu Nabi Musa tidak pernah ragu-ragu dengan rizki Allah. Setiap manusia sudah ada jatah rizkinya masing-masing. Ada ulat di dalam batu, batu bisa hidup. Apalagi kita diberi tangan, diberi kaki, diberi akal, diberi kesempatan untuk berdagang, bertani, berkasab. Jangan pernah ragu dengan pembagian rizki Allah. Setiap manusia sudah mendapatkan jatah rizkinya sendiri-sendiri. Karena rizki itu turun dari langit, sudah ada alamatnya, sudah ada adresnya. Maka kesimpulan pengajian kita malam ini, ingatlah Allah. Yakinlah dengan kemahabesaran Allah. Yakinlah dengan rahmat kasih sayang Allah. Jangan pernah ada keraguan-raguan. Jangan pernah ada kebimbangan. Terutama tidak boleh ragu dalam urusan iman dan Islam. Tidak boleh ragu dalam urusan akidah. Jangan sampai ada bibit keraguan di dalam hati kita kepada Allah
jangan sampai ada keraguan, jangan sampai ada kebimbangan kepada kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Barang siapa mencari agama di luar Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Orang tersebut termasuk orang-orang yang akan mengalami kerugian. Al-Imamul Bukhari di dalam Al-Jami'us Sahih, beliau menceritakan di zaman baginda Nabi ada seseorang masuk Islam. Dia ini sudah hafal surah Al-Baqarah, hafal surah An-Nisa, namun hidayat Allah dicabut. Na'udzubillah, dia murtad. Apa yang terjadi ketika dia meninggal? Tubuhnya dikuburkan, keesokan harinya bumi memuntahkan jasadnya. Bumi tidak mau menerima jasad orang yang murtad. Akhirnya orang-orang heboh, ini pasti perbuatan sahabat Nabi. Kuburnya digali, lalu kemudian orang-orang kafir menggali kubur lebih dalam lagi. Apa yang terjadi? Pada hari kedua tubuhnya dilemparkan oleh bumi. Lagi-lagi bumi tidak mau menerima jasadnya. Lalu kemudian dibuat kubur yang lebih dalam, jurang yang lebih dalam. Apa yang terjadi? Pada hari ketiga lagi-lagi jasadnya dimuntahkan oleh bumi. Bumi tidak mau menerima jasadnya orang murtad. Oleh karena itu, marilah jaga iman kita, jaga la ilaha illallah. Untuk urusan agama, untuk urusan syariat, carilah guru yang mempunyai sanad. Jangan berguru kepada ustadz viral, jangan berguru kepada tokoh-tokoh viral. Kita itu kalau mau berguru, mau dibawa kemana kita? Kalau kita mau diajak istiqomah, sholat berjamaah di masjid, ikutilah. Ini sunnahnya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah jauh dari masjid. Rasulullah tidak pernah sholat sendirian. Sampai ketika beliau kritis, beliau minta dipapah. Sholat dalam keadaan sakit baginda Nabi. Kok sekarang ada yang mengatakan sholat 5 waktu tidak ada sumbernya dalam Al-Quran? Innalillah. Jangan mengambil ilmu, berguru kepada orang yang membuat hati kita ragu-ragu. Tolak ukurnya bukan ustadz viral, tokoh viral, tetapi ulama habaib yang istiqomah, ilmunya mempunyai sandaran sanad yang muttasil kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu bukan hanya memberikan kita pengetahuan, tetapi kita berguru mencari ilmu yang bisa menguatkan keyakinan kita kepada Allah, menguatkan irtibat mahabbah, cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Carilah guru yang mengajak kita istiqamah, menanamkan keyakinan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bawalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai akhir nafas kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.